Swastiastu, selamat pagi. Yang makin ada di Gereja Pada Mambal bersama Ida Bagus pada Kusumo. Pak Haji, selamat pagi Pak Haji. Kira-kira saat ini kan ada pilkada. Setiap hari kita lihat orang berkampanye, sosialisasi, simukramo dan sebagainya. Ada kunjungan-kunjungan yang mengarah ke kayaknya mempertinggikan perolehan suara dan sebagainya. Kira-kira menurut Tuan seperti apa yang diperlukan pemimpin saat ini? Perubahan masyarakat sudah pasti terjadi. Dalam perubahan tersebut pasti ada sebuah kejadian, kebutuhan, dan harapan daripada masyarakat. Dan pemerintah selalu memberikan sebuah harapan-harapan yang memberikan sebuah kegembiraan yang akan nanti terjadi dan tidaknya, kita tidak tahu. Namun kalau yang melihat selama ini adalah bagaimana seorang pemimpin di Bali khususnya sudah bagus sekali memberikan sumbangan, bantuan yang bersifat mendukung. Tapi ada sebuah hal yang sangat kurang bagi Tiang adalah di mana bantuan-bantuan tersebut tidak sesuai dengan tepat sasaran. Bantuan apa maksudnya? Bantuan pendanaan, baik apapun bagi Tiang pribadi sudut pandang seperti itu. Karena pemerintah wajib membantu, wajib didengar dengan masyarakat, pemerintah hadir membantu masyarakat. Kalau Tuan Haji sendiri sudah merasa terbantu sebagai warga? Saya sendiri sampai hari ini dia tidak tahu apa kontribusinya kepada diri saya, belum tahu dia. belum tahu apa. Maksudnya bantuan itu apa gini? Baik itu bantuan secara moral, material, dan ada pelayanan sebagai tanggung jawab warga negara atau warga Bali. Belum yang saya lihat apa kompensasi yang saya dapatkan. Pemerintah saya lihat tokoh-tokoh pemimpin sekarang memberikan bantuan ke tempat A 1 miliar, 100 miliar, 200 miliar. Bagus. Membantu gong, bagus sekali. Membangun pura-pura, bagus sekali. Namun ingat, membantu itu hal sebaiknya masyarakat itu ajak dulu bicara. Dia kagum sekali dengan Mangku Pastika dulu ada konsep program Simukramo Ida Bang. Dan dia menggali potensi apa keinginan masyarakat. Pemerintah hadir membantu yang menjadi sebuah keinginan masyarakat. Bukan pemerintah yang membantu memberikan sesuatu sehingga masyarakat kita bingung untuk memilih. Aku berbuat apa sekarang ini dengan bantuan ini. Contoh sekarang ada di sebuah tempat suci yang tidak punya gong diberikan bantuan gong, kan bingung berat jadinya. Atau mungkin ada sebuah tempat suci yang tidak layaknya diperbaiki, diberikan bantuan, akibat bantuan dia langsung mau memperbaiki tempatnya dia, padahal bangunan-bangunan itu belum layak dibantu. Biarkan masyarakat itu masih bagus dipugar. Ya. Tapi apa kan baru kan lebih bagus Pak Cik, untuk pariwisata. Masalah lama itu kan siapa bilang baru yang itu yang lama yang unik itu dikejar, tetapi ada memang. Saya setuju kalau perbaikan itu diadakan perbaikan bila mana sudah rusak. Baik kopi ya. Baik, bagus sekali. Tapi ingat, contoh masyarakat itu hadir, pemerintah Bali Gong yang wopo bantu. Jangan pemerintah memberikan bantuan yang sudah ada itu diambil karena bantuan itu, sehingga tidak jadikan mandiri dan tidak menjadi harapan kemandirian masyarakat akibat dorongan materi yang diusulkan dan yang diberikan pada masyarakat bukan berdasarkan usulan masyarakat. Contoh, masyarakat ini lapar, seduk, nasi kasih. Masyarakat ini haus, air kita kasih. Kita pada saat dia sudah kenyang, masyarakat kita kasih nasi, bingung dia menggunakan untuk apa. Oleh sebab itu, bantuan ini bagus namun kurang tepat. Bantulah pemerintah itu, masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan, kelayakan pada keperluan masyarakat. Contoh yatnya sekarang banyak sekali, berlomba-lomba anak berlomba dengan bantuan yang bermiliar-miliar. Setuju, tetapi sudahkah diperlukan? Sudahkah ada hitung-hitungannya? Kalau di Bali semuanya ada hitung-hitungan, tidak ada serta-merta baru ada bantuan, baru. Contoh orang-orang ngerit saya sekarang, ada orang ngerit sekian juta, sekarang nggak punya anggaran kemana? Buatlah sebuah motivasi, pemerintah hadir dengan masyarakat, memberikan sebuah motivasi, menggali tanggung jawab masyarakatnya sendiri, terhadap dirinya sendiri, dan pemerintah mendorong sehingga jadi bukan marah, hanya saja jangan sampai akibat hal-hal yang bersifat
pemberian itu masyarakat itu kebingungan. Siap. Seperti contoh orang yang tidak punya duit sekarang diberikan uang berbilion-bilion, bingung dia mau uangnya untuk apa uang ini. Jadi intinya ajak bicara dumun apa yang Bicara dumun, ajak berhitung dulu, ajak gaji dulu. Ini kan biasanya proposal di anggaran, padahal anggaran itu keluar harus wajib dikeluarkan, anggaran itu harus dilaksanakan, sedangkan hitung-hitungnya belum tepat. Siapa yang mendidik? Kalau masyarakat kita dididik dengan materi, begini jadinya. Semua terukur oleh uang. Di Bali tidak pernah mengenal masyarakat yang diukur oleh materi. Orang Bali diukur oleh sebuah yasa kerti, yasa bakti, yasa kerti. Semua kegiatan orang Bali ini didasarkan oleh tulus ikhlas, bukan diukur oleh uang. Makanya ada patus modal makin berdoa, masyarakat mengeluarkan itu peson itu bentuk bakti, sadar bakti, sehingga setiap kegiatan itu bertaksu. Makanya semua di Bali dikit saat ini tidak ada yang cengat dan tengah, pokoknya campah karena dipis. Memang termasuk pura yang lama diganti dengan baru. Apapun, kalau memang layak diganti dan wajib diganti, itu ada hitung-hitungannya. Ada kerubuhan sangkaning rusak, kerubuhan sangkaning pertiraran sebagainya, kerubuhan sangkaning dinuh. Semua orang senang dengan uang, namun taksu Bali bisa hilang akibat daripada dorongan pemerintah memberikan dana yang sepantasnya kita diganti. Tapi kalau gini loh Ji, pura diganti, merajan diganti, tukang manggai, wajib nyedang ada Banten gitu, begitu bisnis jalan gitu lah. Apakah agama itu sebagai parameter komersial? Kalau bicara seperti itu, sekarang berarti pemikiran itu menggiring bahwa agama diarahkan ke arah materialistis. Kalau agama diarahkan materialistis, begini jadinya. Bahaya, Hilanglah kebudayaan kita. Tatkala sudut pandang materialistis, sudut religius itu kan hilang. Mantap. Tatkala religius dikedepankan, sadar bakti akan muncul. Itu masalahnya. Makanya memang sih membantu. Uang siapa dipakai? Uang rakyat. Semestinya ada kajian-kajian seperti Mangku Pastika lah. Saya kagum. Dia mengadakan simokramo, program simuk, diundang semua desa adat, digali semua kondisinya, apa kebutuhannya, membuat rumah dasar seterusnya. Sekarang apa? Agar tidak hanya wacana-wacana saja. Janganlah jangan budaya Bali kita ini sebagai pencitraan. Setelah sektor politik manapun, pakailah budaya Bali ini sebagai aset untuk ke depan kita. Ini dia aset budaya yang kuat di dunia. Nah, jadi sekarang terakhir Roji, pitikat Roji napi ini untuk hal ini. Saya berharap pada pemerintah, ya, hilangkan, jadikan masyarakat mandiri, ajakkan taksu Bali lagi. Kembalikan kepada pakem-pakem yang diatur berdasarkan pelutuk-pelutuk yang ada di masing-masing daerah. Pelutuk-pelutuk itu tapi aturan desa, aturan pura, aturan kehidupan, dan semuanya. Bina masyarakat kita agar dia bisa menghargai dan menyayangi budaya yang sendiri. Berikan penyuluhan-penyuluhan kepada desa adat suang-suang yang ada di Bali, dan bukan lembaga pemerintah yang administratif, dia lembaga pertanggungjawaban kepada adat. Itulah karena di Bali mengenal dua berbeda adat. Sudut pandang masyarakat jadikan secara religius, karena sadar bakti. Jangan dijadikan sudut pandang masyarakat materialistis karena bantuan. Oke, mantap. Wah, ini luar biasa untuk para pemuda-pemudi kita yang mungkin sama seperti saya kemampuannya cuman sedikit saja. Semua ini sangat luar biasa ini. Fakta Bali.